Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia, hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download ya di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan bisa juga klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa ya, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Master Guide Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, and pathfinder director certificate. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Semangat pagi, selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi Mbak Jessica, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Pak Danang, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat, damai, sejahtera. Semoga kita semua, para pembelajar Indonesia Belajar, para pembicara, Mbak Jessica, dan teman-teman sehat, bahagia, dan damai selalu. Amin. Amin. Terima kasih Pak Danang. Dan selain itu, sahabat pembelajar, kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya, yaitu Ibu Juliana Panjaitan SKM. Beliau merupakan seorang praktisi kesehatan. Nah, ini kebetulan Ibu Juliana, apakah sudah hadir? Saya sapa dulu. Halo Bu Juliana, apa kabar? Halo Mbak Jessica, selamat siang. Kabar Selamat baik. siang. Siap, Ibu Juliana dan juga Pak Danang, terima kasih sudah hadir di Indonesia Belajar. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu adalah Journey to Serve. Jadi memang akhir-akhir ini banyak bencana dan kesusahan. Kita semua terpanggil untuk menolong sesama. Nah, banyak orang yang tidak tahu bagaimana caranya ya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Bu Juli sampai tuntas ya. Jadi sahabat pembelajar jangan kemana-mana dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ada pertanyaan, boleh sekali untuk langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas satu persatu dengan Ibu Juliana dan juga Pak Danang ya. Oke, baik Pak Danang dan juga Bu Juliana, mungkin boleh Pak Danang terlebih dahulu melakukan intro, nanti juga Bu Juliana boleh menambahkan ya. Silakan Pak Danang, bagaimana nih penjelasan mengenai Journey to Serve? Silakan. Iya, siang ini mestinya saya sama Ibu Juliana dan keluarga Bapak Roni Sagala survei ke Mandungan, Kali Kebo, lalu ada Yayasan Anak-anak Yatim Piatu di Klaten, Jawa Tengah. Tetapi karena Ibu Juliana sedang mengurus anaknya di sekolah, lalu akhirnya besok saya akan berangkat sama istri karena sekaligus juga menengok Bapak yang sedang sakit di rumah. Sehingga kami tetap akan berangkat besok, sehingga hari Sabtu atau Sabatnya mungkin saya tetap akan survei ke sana, memberi laporan pada keluarga Bapak Roni Sagala, Ibu Juliana, mengenai tempat-tempat yang kita kunjungin, dan persisnya pelayanan Ibu Juliana, entah charity clinic atau apa dengan keluarga Roni Sagala, nanti bisa sharing di sini, bahwa sebetulnya kita mengadakan perjalanan untuk melayani, Journey to Serve. Nah, karena Bapak di Klaten itu katanya sudah susah berjalan, stroke nggak bisa berjalan, lalu akhirnya saya harus mengambil kursi roda di Cibinong sekaligus menengok adik saya yang tinggal di Cibinong. Ini pun berarti saya sudah melakukan Journey to Serve. Artinya melayani orang tua yang sedang sakit di Klaten karena memerlukan kursi roda. Kebetulan di Cibinong ada, saya sekaligus mengambil dan sekaligus menengok melawat adik saya yang di Cibinong. Begitu juga dengan Ibu Juliana, dengan Bapak Roni Sagala yang sekarang dalam perjalanan, ini juga surfing, melayani anak-anaknya yang sekarang sekolah,
yang perlu bimbingan sehingga nanti menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang suka melayani seperti bapak ibunya, papa mamanya Ibu Yuliana dan Bapak Roni Sagala. Nah, persis pelayanan bentuknya seperti apa? Ini ada Ibu Yuliana Sagala di sini atau Yuliana Panjaitan dengan Bapak Roni Sagala di sampingnya, mungkin bisa share kira-kira memang pelayanan seperti apa, keluarga besar akan disampaikan di sana karena keluarga ini bisa melayani. Bahkan juga melayani di Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Cuman saya takut naik pesawat sehingga saya nggak mau diajak melayani ke sana. Apalagi kalau pesawatnya pakai baling-baling bambu. Makanya lalu kita akan survei yang di Klaten, yang Jawa Tengah dengan jalan darat. Nah, mungkin kita akan dengar sharingnya Ibu Yuliana, mungkin nanti bisa dibantu Bapak Roni Sagala. Kira-kira keluarga dalam rangka apa mau pelayanan di sana. Terima kasih Ibu Yuliana, Bapak Roni Sagala. Silakan Jessica. Ya, silakan Ibu Juliana. Oke, selamat siang semuanya. Aduh, saya jadi nggak enak nih soalnya kondisinya lagi di tengah jalan. Jadi mungkin nanti nggak tahu. Semoga sinyalnya bagus ya. Kita memang sebenarnya punya planning. Jadi memang keluarga saya ini dari dulu suka melayani karena memang orang tua saya dulu pekerjaannya adalah pendeta. Jadi pindah-pindah kota bekerjanya. Pernah di Cilacap, pernah di Tasikmalaya, pernah di Magelang ya, dan di Bandung. Jadi kita itu memang udah terbiasa pindah-pindah dan kita sudah terbiasa berkutat atau bergaul dengan masyarakat menengah ke bawah. Dan sebenarnya masyarakat menengah ke bawah ini kan kita mengenalnya dan kita tahu pasti kebutuhan mereka itu pasti banyak sekali, apalagi yang sekarang ini. Nah, kemarin keluarga saya itu kita rembukan, terus gimana ya kalau kita bikin sejenis bakti sosial ya. Kalau biasanya yang dilakukan itu bakti sosial. Tapi kalau kami pernah melaksanakan charity clinic. Charity clinic itu adalah pengobatan gratis untuk orang-orang di daerah. Ya kita pilih di daerah karena memang orang-orang di daerah kan kebanyakan kurang mampu untuk, dan kalau memang kita langsung terjun ke daerah ya Om Danang tahu sendiri kan kalau di daerah kadang puskesmas juga jauh, tempat untuk pengobatan juga susah, jadi kasihan mereka kalau misalnya ada penyakit tertentu tapi mereka nggak bisa mencapai puskesmas atau fasilitas kesehatan. Nah jadi kita tahun 2018 yang pernah saya lakukan bersama dengan suami saya waktu itu 2018 kita ke Tanah Toraja, tepatnya di Kota Makale. Di Kota Makale kita mengadakan charity clinic untuk orang-orang di pasar. Waktu itu kita pilih hari Kamis karena hari Kamis adalah hari pasar. Jadi kalau hari pasar orang-orang yang dari gunung-gunung itu turun untuk menjual hasil kebun dan hasil ladang bumi mereka di pasar. Jadi kita bisa tuh mencapai mereka di situ yang jauh-jauh itu gitu. Kalau misalnya kita harus langsung masuk ke desa-desa mereka yang di ujung-ujung itu agak susah karena medan menuju ke tempat mereka, ke kampung mereka itu sendiri susah. Ada yang sampai harus jalan kaki, ada yang nggak bisa sama sekali pakai motor, harus jalan kaki benar-benar. Jadi kebetulan hari pasar mereka sudah mempersiapkan semua dagangan mereka, hasil bumi mereka untuk dijual di pasar. Nah, disitulah kita bisa mencapai lebih banyak orang. Di situ penyakit yang kita dapati macam-macam. Kalau kita tahu culture-nya orang Toraja adalah sama seperti culture orang Sumatera. Mereka itu terbiasa makan daging. Karena di sana susah sayur mayur. Di sana itu kan penghasil kopi dan rempah-rempah ya, lebih banyaknya. Jadi kalau sayur mayur itu susah. Nah, makanya mereka itu setelah saya cek, saya periksa, saya tensi, waktu itu kita ada tim, ada dokter 1, ada perawatnya 2, dan ada supporter yang lain untuk pemberian obat dan segala macam, ada 2 orang juga. Nah, kemudian setelah saya cek, ternyata mereka itu kebanyakan darah tinggi karena mereka tidak tahu tentang
nutrisi yang baik seperti apa, gizi baik seperti apa. Kemudian ada juga anak-anak mereka, jadi pertumbuhan anak-anak mereka itu nggak sempurna. Kalau kita bisa lihat mereka itu kakinya besar-besar, betisnya besar, jadi sepertinya mereka itu mau tumbuh tapi nggak sempurna gitu loh. Jadi kalau kita bisa bilang apa ya, pendek tapi besar gitu. Apa istilahnya ya Om Danang ya, kalau yang kayak gitu ya, yang pertumbuhannya kurang sempurna. Jadi mereka tuh karena dari kecil sudah terbiasa membantu orang tuanya bawa beban berat, jadi bawa beban berat di pundak, di kepala, jadi mereka pertumbuhannya kayak terhalang begitu. Jadi di sana itu gizi buruknya banyak, hipertensi untuk orang yang sudah tua-tua juga banyak, dan kolesterol juga banyak. Karena kita tes juga kan kolesterol menggunakan alat tes kolesterol dan gula. Setelah kita cek, kita berikan obat, kita kasih penyuluhan. Bagaimana hidup sehat yang simpel-simpel aja yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Gitu. Dengan begitu mereka bisa mengerti. Karena di sana ada juga yang nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi saya kemarin itu ajak beberapa orang yang bisa mentranslate ke mereka dengan bahasa mereka. Gitu. Jadi ada beberapa yang ikut juga karena saya bawa orang daerah di sana yang bisa mentranslate bahasa Indonesia ke bahasa Toraja atau bahasa mereka, karena bahasanya ada yang beda-beda juga gitu, nggak satu bahasa. Jadi itu yang pernah saya lakukan di 2018 dan juga tahun-tahun sebelumnya di saat saya belum nikah atau saya masih kuliah, masih sekolah, saya juga sering ikut dengan dari akademi atau dari gereja untuk melakukan charity clinic atau bakti sosial ke daerah-daerah lain seperti ke Padalarang, ke Cirebon, daerah-daerah itu. Jadi ini rencananya kita Om Danang mau survei ke daerah Kalikebo ya, Kalikebo. Jadi nanti yang kita akan lihat kebutuhan masyarakat di sana seperti apa. Misalnya kebutuhan di sana butuhnya MCK. Nanti kita akan lihat seberapa bisa kita buat MCK-nya. Kemudian misalnya di sana juga nanti kita tetap akan mengadakan pengobatan gratis. Kita akan survei dulu kebanyakan anak-anak atau lansia atau yang usia sebaya ya. Terus kelihatan sih biasanya penyakitnya kebanyakannya apa. Jadi setelah survei baru nanti kita data kira-kira berapa orang, baru kita bikin plan-nya di sini. Nanti di bulan Juli baru kita akan melaksanakan charity kliniknya atau pengobatan gratisnya gitu. Jadi saya sih terdorong untuk melakukan ini karena dari dulu memang saya suka melakukan seperti ini. Yang pernah saya lakukan di Jakarta juga waktu itu adalah malam tahun baru. Jadi malam tahun baru saya dengan teman-teman keliling, kita kumpulin baju-baju yang layak pakai, walaupun sudah pernah dipakai tapi masih layak pakai, kita kumpulkan. Terus kita sejenis iuran gitu ya Om ya, kita minta tolong ibunya teman-teman yang 50 atau 70 pack. Nah, pas malam tahun baru kita muter tuh pakai mobil. Nanti kita kasih ke orang-orang yang di pinggir jalan yang misalnya seperti pemulung. Kan banyak kalau misalnya kita pergi ke daerah Pulau Gadung, ke daerah Cakung, itu malam-malam suka banyak pemulung tidur di gerobak, bawa anak-anaknya tidurnya di dalam gerobaknya mereka gitu. Jadi kadang kalau kita nemu seperti itu kita kasih makanannya, terus kita kasih pakaian yang kita sudah kumpulkan. Kalau memang kita ada dana, kalau memang ada uang cash, ya kita kadang kasih juga uang cash. Tapi saya melakukan ini tuh selalu berkelompok supaya ada beberapa dana yang cukup untuk terkumpul gitu. Jadi ya itu beberapa kegiatan yang beberapa kali saya pernah laksanakan dan ikuti gitu. Jadi memang tujuannya untuk membantu sesama, dan apalagi di era-era sekarang ini setelah COVID banyak sekali kita yang terkena musibah dan bencana
ya sebisa mungkin kita mungkin tidak bisa membantu banyak, tapi kita sebisa kita yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kasih, apa yang bisa kita bantu, kita bisa bantu. Gitu Om Danang. Terima kasih Ibu Yuliana, mulia sekali ya. When you feel like have another, ketika kita merasa kekurangan, justru kita membantu orang lain. Karena dana sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita mempunyai dana, mempunyai kemampuan, talenta, bakat, kita bisa bantu. Andaikan tidak, kita bisa mendoakan entah pelayanan, kegiatan itu sukses. Nah, ini kita kasih judul Journey to Serve ya. Memang ini kenyataan ya, Ibu Yuliana di mobil jadi memang benar perjalanan ya. Journey. Silahkan Jessica, mungkin ada pertanyaan atau yang mau disampaikan. Siap. Terima kasih Bu Juliana dan juga Pak Danang atas pemaparannya ya. Baik sahabat pembelajar, kita akan langsung mulai saja untuk sesi tanya jawabnya. Silahkan apabila ingin bertanya boleh sekali untuk bertanya di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, mungkin Pak Danang sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab ingin menambahkan? Ya, memang kegiatan-kegiatan ini memang perlu banyak dana, banyak waktu. Jadi saya senang diajak keluarga Bapak Roni Sagala, Ibu Liana Panjaitan, apalagi itu untuk di daerah di dekat tempat saya. Jadi sekaligus bisa menengok orang tua di rumah. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Tadi kalau akan diadakan bulan Juli, mungkin karena namanya Ibu Juliana, mungkin ulang tahun Ibu Juli itu ya. Sekaligus nanti ulang tahun ya, di Kali Kebo mungkin. Karena libur anak sekolah Om, jadi saya mau ajak anak-anak juga dan ponakan-ponakan saya untuk ikut bakti sosial, charity clinic, supaya dari kecil mereka juga sudah tahu caranya sharing dan berbagi. Luar biasa. Jadi putrinya ini Seva dan Matthew ini yang akrab juga dengan saya, anak-anak ini, sehingga kalau kita satu sama lain saling mendukung, saling akrab, saling kenal, maka pelayanan bagus. Karena itu pas hari libur sekolah nanti kita sampaikan pada tempat-tempat yang mau dilayani, nanti kita survei lalu kita sampaikan hasilnya. Dan itu memang agak di daerah dalam, Ibu Yuliana, Bapak Roni Sagala, jadi tepat kalau menolong di sana. Dan memang untuk di daerah Jawa Tengah, para pimpinan-pimpinan di situ menyambut baik akan kedatangan kita dan pelayanan kita. Karena kita melayani belum tentu loh berkenan bagi orang yang mau dilayani. Tapi kalau pimpinan-pimpinan di Jogja, di Solo, di Semarang, meskipun ini ada pelaksanaan di Klaten, mereka mendukung. Nah, ini berkat dan doa sehingga pelayanan itu menjadi lebih menyenangkan, sehingga menjadi lebih efektif, bermanfaat bagi yang lain. Nah, saya pun juga dari kalau saya di Klaten sama istri saya, nah nanti saya bisa mengimbau teman-teman ARC saya ya, sukarelawan untuk bisa bertemu ya, karena kami itu menjadi pimpinan untuk daerah Jawa Tengah, DIY Jateng, sehingga sekaligus mungkin bisa mereka ikut bantu-bantu melayani sama-sama. Nah, begitu juga dengan keponakan dan adik-adik saya yang di sana mungkin bisa bareng-bareng membantu. Sekalian Ibu Yuliana biar tahu rumah saya yang di kampung, bahwa Bapak Roni Sagala, Ibu tahu Bang, saya memang orang benar-benar orang kampung karena mukanya kayak orang kampung, tapi juga ada sehatnya di kampung karena banyak makan sayur dan buah. Begitu kan Ibu Yuliana? Ya, betul. Silahkan juga. Baik. Pak Danang dan Bu Juliana, terima kasih. Nah, saya punya pertanyaan nih untuk Pak Danang dan juga Bu Juliana ya. Pastikan apabila kita ingin membantu seseorang, itu pernah yang namanya mengalami penolakan akan membantunya kita gitu kan. Nah, mungkin boleh dijelaskan dan diberikan tips ya kepada kepada kita semua yang ada di sini, dari Bu Juliana dan juga Pak Danang, solusinya itu seperti apa apabila seperti itu. Mungkin boleh Bu Juliana terlebih dahulu yang menjawab, setelah itu baru ke Pak Danang. Silakan Bu Juliana. Ya, saya juga pernah mau mengadakan bakti sosial, mau mengadakan pengobatan gratis, itu ditolak. Waktu itu
yang survei pertama kali suami saya di daerah Sumatera, justru di kampung saya sendiri, di kampungnya Panjaitan. Jadi waktu kita survei, kita tanya-tanya, mereka bilang gini, kalian mau bikin apa gitu. Oh iya, kami mau bikin bakti sosial, charity klinik. Oh di sini mah udah nggak perlu katanya, karena di sini setiap minggu ada kunjungan dari puskesmas, kata mereka gitu. Oh ya sudah, ya kita nggak apa-apa, kita nggak usah kecil hati atau kita nggak usah kecewa, karena memang mereka menolak kita bukan karena kita tidak capable atau mereka tidak percaya, tapi memang alasannya mereka sudah sampaikan seminggu sekali dari puskesmas sudah ada. Jadi ada donatur yang merutinkan seminggu sekali mendatangkan tenaga kesehatan kampung itu gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi saya kalaupun ditolak ya kita nggak usah kecil hati atau kecewa, ya nggak apa-apa, nggak masalah, kita bisa cari tempat lain karena banyak sekali tempat lain yang membutuhkan bantuan charity klinik ataupun bakti sosial ataupun apapun itu gitu. Baik, terima kasih Bu Juliana atas jawabannya. Mungkin Pak Danang silakan untuk menambahkan dan melengkapkan. Silakan Pak. Pertanyaan yang kritis dan bagus sekali ya dari Jessica. Ini juga saya alami pada waktu mau mendongeng atau bercerita pada anak-anak penyintas bencana banjir dan tanah longsor di puncak Gunung Mas. Mungkin Jessica pernah ke sana, di Gunung Teh itu mau masuk tempat situ itu, Jessica, kita di stop di depan. Mau ngapain kamu di sini? Kalau kamu membawa sembako, pulang. Ternyata di situ memang sudah kelebihan sembako, Jessica. Lalu kami bercerita, kami mau mengadakan trauma healing, kami mau mengadakan menggambar, melukis, bernyanyi, menghibur anak-anak, jadi kegiatan psikososial. Waktu diperiksa mobil kami memang nggak ada sembako-sembako kecuali gift untuk anak-anak itu kayak kantong-kantong itu, Jessica tahu ya, makanan-makanan untuk anak dan seterusnya. Lalu akhirnya boleh masuk. Jadi memang di Malang pun juga pernah seperti itu. Waktu kami datang sampai ke sana itu yang namanya di kecamatan ketemu Pak Camat itu sudah penuh sak. Lalu akhirnya kami diarahkan untuk ke Desa Toleransi, itu Desa Wirotaman, Kecamatan Ampel Gading, Malang Selatan. Di situ ada agama Muslim, ada Hindu, lalu ada Kristen, dan mereka saling membantu. Jadi waktu itu bertepatan dengan puasa, ya. Itu kalau siang-siang itu yang Muslim itu pada masak, maka yang kerja-kerja untuk misalnya menaik rumah atau pecahan-pecahan itu yang Kristen sama yang Hindu. Lalu kalau malam yang Muslim itu taraweh, maka gantian yang masak yang Hindu sama yang Kristen. Saya pun juga bercerita untuk semua anak di situ. Meskipun ada yang bertanya seperti Bu Juliana tadi, ngapain kamu di sini? Kamu ngapain? Oh gini, kalau kita ini kan sama-sama makhluk manusia ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita nggak saudara seiman, kita itu saudara kemanusiaan. Ini tolong baca kaos kami. Ini tulisannya do more for humanity, ya. Artinya apa? Memberikan pelayanan, bekerja lebih untuk kemanusiaan. Jadi seperti di Turki pun kalau ada bencana seperti itu yang datang ya dari mana saja, dari berbagai negara, berbagai denominasi, sehingga memang kita tersentuh, kita tertarik untuk menolong orang-orang yang susah, yang menderita, apalagi penyintas bencana, entah itu banjir, yang banyak sekarang gempa. Kami juga sedang menolong yang ada di Jayapura, ini Jessica, kemarin di Manado, sebelumnya di Cianjur. Jadi saya sendiri disuruh berangkat ke Turki karena saya takut naik pesawat tadi. Nggak mau juga saya, karena itu memang harus siap mental, harus siap dana, sarana, waktu, dan itu iya. Kalau Ibu Juliana malah sudah ke Turki itu sebelumnya. Ayo Ibu Juliana cerita sebelum gempa kalau begitu. Silakan Ibu Juliana. Oh enggak, saya ke Turki tahun lalu. Itu juga kan karena ikut tur dan bukan ke daerah yang kena gempa.
Jadi saat teman kita dari Getsemani itu rombongan itu ke Turki kemarin pas gempa, mereka selamat karena memang daerahnya beda gitu ya Ibu Yuliana ya. Iya, betul. Itu daerahnya beda. Jadi kalau yang tur itu biasanya dari Istanbul sampai ke Kapadokia, nggak nyampe ke daerah gempanya. Yang daerah gempa itu kan dia berbatasan dengan Suriah. Oh iya, makanya yang kena kedua negara itu ya. Iya. Ya, ya Alhamdulillah, puji Tuhan teman-teman dari Getsemani sudah kembali dan sekarang ada KKR di Getsemani Cikarang. Nah itulah pertanyaan dari Jessica yang baik sekali. Memang kita harus menunjukkan bahwa kita ini memang do more for humanity, karena aksi kemanusiaan, apalagi keluarga Ibu Juliana Panjaitan, keluarga Roni Sagala, itu apalagi mengajak anak-anaknya untuk selalu bersimpati dan empati sejak kecil ini suatu yang luar biasa. Karena yang namanya kesusahan, yang namanya bencana, itu kita nggak tahu kapan datang, seperti COVID kemarin, itu juga banyak anak-anak yatim. Saya juga sempat membantu yang di Jakarta itu dengan bercerita bersama Kak Seto Mulyadi ya, satu panggung itu bercerita untuk 300 anak-anak di Jakarta. Di Indonesia ada 30.000, Jessica. Artinya nggak kurang kerjaan kalau kita mau keliling menolong anak-anak yatim yang orang tuanya meninggal karena COVID. Artinya mereka kan tetap aja harus menjadi besar dan ini butuh waktu yang lama. Begitu Jessica, terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Juliana, sangat terjawab ya. Dan kebetulan ini sudah ada satu pertanyaan dari Ibu Ana. Apabila kita ingin membantu tetapi tidak mengetahui mana yang harus dibantu, itu bagaimana ya Pak dan Bu? Ya, silakan mungkin Bu Juliana terlebih dahulu, setelah itu ke Pak Danang. Silakan Bu. Kita ingin membantu, tapi kita tidak tahu mau bantu mana atau tidak tahu siapa yang mau dibantu, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Nah, ini terjadi seperti yang saya sekarang ini, makanya saya dari kemarin tanya dulu, kira-kira kita ke siapa ya, gitu kan? Kita sudah punya planning, kita mau bantu, tapi kita mau bantu yang mana ya? Mau bantu ke siapa? Gitu. Nah, kita kebetulan Pak Danang sama saya satu gereja dan saya tahu Pak Danang ini kan berasal dari Klaten. Saya tanya ke beliau, Pak, Bapak asalnya Klaten kota atau Klaten gimana pelosok masuk lagi gitu kan? Nah, diterangin sama Pak Danang gitu. Oh oke, berarti kalau misalnya daerahnya, kemudian saya sampaikan bahwa kami mau ada rencana untuk bakti sosial, kira-kira di daerah sana bagaimana ya? Gitu. Nah, kemudian diterangkan sama Pak Danang, oh cocok gitu. Jadi kita cari informasi dulu yang pertama. Yang pertama adalah kita cari dulu informasi, kalau kita nggak tahu mau kemana, banyak ya Pak Danang ya informasi untuk mencari kemana bantuan akan kita berikan. Banyak sekali. Nah, jadi pertama hal ya, kalau kita ingin membantu tapi kita tidak tahu mau kemana, kita cari aja informasinya. Nggak masalah. Itu pasti ada, pasti dapat. Seperti yang waktu saya di Toraja juga, kita sebenarnya ada program, tapi ini terlalu luas, sedangkan dana tidak cukup. Ya, jadi kita harus cari daerah yang sesuai dengan dana kita. Nah, kita cari informasi, di daerah sana ada siapa ya yang bisa kita hubungi, ada siapa gitu. Jadi kita dapat informasi itu pada akhirnya. Gitu. Ya Pak Danang, bisa ditambahkan. Oke, betul. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Yuliana menambahkan ya. Misalnya kami ini kan masuk Yayasan Pelayanan Masyarakat Indonesia YPMI atau persisnya ARC Indonesia. Pada saat di Palangkaraya, pada saat ada banjir besar, juga waktu itu di Banjarmasin, kami juga bersama Kak Eko dari Yayasan Pelayanan Masyarakat sempat share di Indonesia Belajar. Dan alhamdulillah puji Tuhan ada puluhan orang yang menyumbang, entah 1 juta, entah 500.000, entah berapa. Jadi bukan banyak kecilnya, tapi kalau dari banyak tempat itu akan menjadi banyak. Caranya gimana? Kita akan punya nomor rekening yayasan. Lalu saat kita presentasi, kita kasih video, foto-foto apa kegiatan kita di sana. Sehingga dengan kegiatan apa yang kita lakukan itu mereka jadi percaya, apalagi kalau orang-orang yang memang suka melayani, suka membantu, punya uang tapi nggak mau disalurkan kemana. Nah, itu misalnya kita mengadakan pelayanan lewat Zoom waktu itu karena COVID itu ke Australia, ke Amerika, ke California,
Ya kita terus terang aja, ini Jakarta banjir, ini Kalimantan banjir, Banjarmasin banjir, bisa nggak membantu kita perahu karet? Nah akhirnya dengan seperti itu kita sekarang sudah punya 2 perahu karet. Lalu kita sekarang mencari donasi seperti kemarin itu waktu COVID perlu mengirim oksigen sampai ke Lampung, ke Bandung, ke rumah-rumah di Jakarta yang sempit-sempit petak-petak itu. Akhirnya ya kita bisa mempunyai mobil ambulans ya, sehingga dengan begitu pelayanan akan lebih cepat ya, termasuk kebakaran di Baduy kita mobil itu, kemarin gempa di Cianjur kita membantu itu. Dan kalau ada yang melihat kita itu benar-benar melakukan itu di Cianjur kemarin itu bahkan ada yang membantu sampai 350 juta. Artinya apa? Kalau kita dipercaya terus kita menunjukkan apa yang kita lakukan, orang percaya sama kita. Bahkan kalau mau dicek pun, ayo sekalian datang. Nah, mereka pertama kali datang kan, tadinya nggak percaya mau ngecek, itu macet 3 jam. Bahkan Bapak Jokowi pun juga presiden kita macet 3 jam. Nggak sampai tempat Cugenang yang kita layani itu. Akhirnya setelah berlalu sebulan mungkin sudah kosong seperti ini, mereka datang, mereka tahu, wah ini sampai jauh-jauh. Jadi pelayanan nggak akan selesai, termasuk Cianjur itu belum selesai. Kalau rumah rubuh itu kan membetulinya, apalagi ribuan rumah itu nggak cepat itu. Bahkan pelayanan di Gunung Semeru yang meletus itu, kita masih harus membuat batako-batako untuk membuat rumah-rumah sederhana. Jadi nggak akan selesai, maka perlu dana yang banyak. Dan biasanya kalau kita bicara kepada donatur-donatur itu dengan ditunjukkan tempatnya ini, bahkan seperti Ibu Yuliana tadi sampaikan, dengan kerjasama orang setempat, misalnya BNPB, penanggulangan bencana setempat, dengan nama ini dan seterusnya, ya kita tinggal menyalurkan, mereka yang mengerjakan. Sehingga seperti di Jayapura, itu kita nggak datang semua, tapi hari ini, beberapa hari ini, 3-4 hari teman-teman berangkat ke sana untuk pelatihan. Saya pun juga nggak menunjukkan diri ikut mau melatih dongeng di sana, takut naik pesawat tadi, jadi saya bilang saya ikut mendoakan saja supaya lancar dan sukses gitu kan. Teman-teman kan ada juga yang pengen tahu Irian Jaya. Kalau saya pernah kan dari Sabang sampai Merauke udah jalan, jadi kasih kesempatan yang lainnya ya. Jadi mereka percaya. Seperti sekarang kalau ada gempa di Manado, kita juga waktu itu juga kirim bantuan-bantuan ke Manado. Hanya kita mungkin kasih kaos-kaos kita supaya mereka yang membantu kita di sana nanti mereka memakai kaos-kaos untuk nanti di foto-foto kegiatan ditunjukkan pada donatur itu. Dan kita juga kasih laporan keuangan ini ya, penggunaan keuangan seperti ini ya, pemasukan sekian, habis sekian, sehingga nanti orang semakin percaya. Sehingga kalau kita berdiri tahun 2019 ya, atau sudah berapa tahun ketiga atau keempat, di tahun ketiga keempat itu jalan, yaitu karena banyak donatur yang membantu. Kalau enggak ya kita enggak jalan. Tapi yang penting itu kita bisa dipercaya, lalu akuntabel, ya bisa dikontrol keuangannya, jujur, laporan jelas, dan ikhlas, ya akhirnya ya kita tetap bisa berjalan. Sehingga sebetulnya dengan membantu orang itu bukan soal upah uang kita dapat, tapi kepuasan kita, ya, karena kita diberi kesehatan, bakat, talenta, ya kita harus membantu sesama. Karena nanti kalau kita mati pun nggak bawa apa-apa, ya untuk apa? Ya contoh yang konkret, yang pengalaman di Turki ini. Ada seorang bapak yang punya 33 rumah di Turki. Betapa kaya rayanya. Begitu gempa, habis semua rumahnya. Sekarang dia harus menerima roti atau minta roti pada orang. Jadi kita nggak tahu. Maka when you feel lack of money atau something, ya feel another. Meskipun kita kurang pun kita juga harus membantu orang lain. Karena kita nggak tahu ada apa dan kapan. Apalagi nggak nakut-nakuti ya, Jakarta ini kan sudah diisukan nanti bisa gempa atau bahkan di Jawa Barat atau mana itu akan ada tsunami sampai 30-40 meter loh. Itu bisa sampai ke sini loh, 34 meter, 40 meter kan tinggi. Jadi maka selagi kita bisa membantu orang lain. Karena hidup ini untuk melayani dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Begitu Jessica. Luar biasa sekali untuk jawabannya Pak Danang dan juga Bu Juliana. Semoga Ibu Ana terjawab ya. Nah, melanjutkan pertanyaan yang tadi, Bu Juliana dan Pak Danang mungkin bisa sharing ya, apabila memang seseorang ada yang ingin membantu, tapi dia nggak tahu, dia tidak memiliki komunitas, dia tidak memiliki teman-teman yang ingin membantu juga. Nah, itu bagaimana solusinya tuh Pak Danang dan juga Bu Juliana? Mungkin Bu Juliana boleh menjawab terlebih dahulu. Silakan. Langsung kontak aja Pak Danang. Beliau banyak banget komunitasnya.
Iya betul. Jadi Pak Danang itu kan join di ARC, join di mana ya Pak Danang ya, banyak sekali komunitasnya. Nah, kalau BNPB. kalaupun misalnya di daerah ingin membantu tapi nggak tahu sama sekali, mungkin bisa awalnya ke RT setempat atau ke lurah setempat. Nah, itu pasti tahu. Lurahnya atau RT-nya pasti tahu. Paling enggak tetangga di dekat kita aja, tetangga di samping kita diperhatiin. Nah, itu juga sudah bisa membantu sesama. Jadi saya kasih pengalaman saya sharing. Jadi saya itu tinggal di sekitar saya itu ada beberapa kontrakan. Nah, di kontrakan ini tinggal seorang nenek. Umurnya sudah 82 tahun. Tapi dia tinggal sendiri. Nggak ada anaknya, sama dia nggak ada. Cuma dia sendiri. Gitu. Tapi saya punya kontak anaknya, karena dia tetangga saya dari dulu kan. Nah, saya punya kontak anak-anaknya. Dia sakit. Jadi beliau ini minggu lalu sakit. Dan sakitnya itu parah. Tekanan darah tingginya kambuh. Jadi dia sampai pusing, dia nggak bisa bergerak, hanya tidur aja. Saya juga lagi keluar, tidak ada di rumah. Jadi ada orang yang datang ke rumahnya, mungkin yang biasa bantu dia bersih-bersih, udah melihat nenek ini tergeletak, nggak bisa ngapa-ngapain. Nenek cuma bilang, tolong bilang ke Ibu Juli bahwa saya sakit, tolong telepon ke anak saya, kata nenek. Oke, saya nggak di rumah, yang ada di rumah cuma yang jaga anak saya sama mbak saya. Akhirnya mereka kontak saya, Bu, ini nenek sakit. Waduh, saya udah kaget kalau nenek sakit, kan dia udah 82 tahun loh umurnya dan hidupnya sendiri gitu. Karena nenek ini kan memang mandiri. Di saat dia sehat, dia tuh bisa bekerja. Tapi kalau udah kambuh penyakitnya ya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi kita bisa bermula dari situ aja. Tetangga kita perhatiin. Kalau memang kita nggak tahu, tapi memang yang benar-benar membutuhkan bantuan ya. Kalau zaman sekarang ini kan banyak yang pura-pura butuh ya. Sekarang itu yang kita harus bisa benar-benar mencari yang benar-benar membutuhkan. Kalau saya sarannya begitu aja, mulai dari lingkungan sekitar kita kalau memang kita belum punya komunitas atau memang belum tahu mau disalurkan kemana. Baik, terima kasih Pak Bu Juliana untuk jawabannya ya. Pak Danang silahkan untuk melengkapi dan menambahkan. Baik, jadi saya WhatsApp-nya kan lagi hilang semua datanya. Sebetulnya bisa kalau Ibu Juliana disampaikan ke saya, itu bisa ke nanti saya akan sampaikan ke Yayasan Pelayanan Masyarakat Indonesia. Biasanya nanti akan ada tanda terima untuk disampaikan ke yang bersangkutan bahwa sudah diterima oleh yayasan ini, dan nanti kegiatan-kegiatan penggunaannya nanti juga akan disampaikan laporannya bagaimana penggunaan dana-dana itu. Tapi jangan pikir besar, kadang 50.000, 100.000 pun juga nggak masalah. Kadang orang harus selalu yang besar-besar. Karena besar itu terkumpul dari yang sedikit, maka sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Ya, seperti itu. Bahkan dengan mendoakan pelayanan kami lancar, kami sehat, semua berjalan baik pun itu juga sudah menolong orang lain lewat doa. Jadi seperti itu. Nanti saya akan WhatsApp di nomor Jessica Yayasan Pelayanan Masyarakat Indonesia. Kalau nanti dari pendengar, sahabat pembelajar Indonesia Belajar ingin membantu, nanti bisa lewat nomor rekening yang saya sebutkan, dan itu akan langsung masuk ke rekening Yayasan YAPI, Yayasan Pelayanan Masyarakat Indonesia YPMI. Jadi nggak masuk ke saya. Cuman kalau saya dikasih tahu ini saya sudah transfer, nanti akan saya kasih tahu ke pusat, nanti pusat akan buatkan tanda terima dan akan berikan ucapan terima kasih. Begitu. Jadi kalau ini yayasan ini terbuka terus dan akan bergerak terus, karena seperti tadi Jessica sampaikan di pengantar, bahwa yang namanya bencana ini nggak habis-habisnya nih, ya kan? Dari Cianjur, Mas lari ke Turki, terus kemarin Manado, terus Jayapura, terus mana lagi nih? Ada di beberapa tempat yang lain. Jadi sehingga begitu kalau kita ada dana itu langsung cepat kita salurkan ke tempat-tempat yang baru. Kalau dekat seperti Cianjur kemarin kita melayani sampai 2 bulan, Jessica. Ya, karena dekat ya. Karena kita pelayanan juga butuh transportasi kan, biaya ya. Tapi
kadang suka ada yang juga membantu, misalnya untuk kargo dibantu sebesar 2 ton dibayarin, untuk tiket dibayarin, satu pesawat yang bayarin, ini saya sediakan senilai 44 juta kalau kamu gunakan untuk pelayanan, misalnya ke NTT, ke Kupang kemarin tuh ada yang bantu tiketnya aja 44 juta, terus untuk barang-barang yang dikirim sampai 2 ton. Begitu, jadi bisa nanti saya kirim karena data saya hilang semua, nggak tahu WhatsApp-nya gimana. Nanti Jessica bisa menyampaikan pada yang siap untuk membantu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Juliana. Mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir kita. Nah, pertanyaannya itu adalah, apa kendala terberat dari Bu Juliana dan juga Pak Danang mengalami dalam hal membantu itu? Silakan mungkin Bu Juliana terlebih dahulu, setelah itu ke Pak Danang. Kendalanya dana. Sudah pasti kendalanya dana. Karena kalau dari kita pribadi, kita mau membantu, kita rela, ikhlas. Tetapi kalau kita berjalan sendiri, kita nggak bisa. Kita harus butuh supporter yang lain. Contohnya, misalnya saya kan lebih bergerak ke arah kesehatan ya, charity clinic, karena background saya memang perawat. Jadi kita kan butuh obat. Kita harus membeli obat. Kita butuh tenaga kesehatan yang lain. Kita nggak bisa periksa orang cuma sendiri. Harus ada dokter. Jadi dokter ini kan kita tidak bisa semua seide dengan kita. Mungkin ada yang, ayo mau nggak ikut kita charity clinic, tapi nggak dibayar. Mungkin ada, tapi mungkin ada juga yang nggak mau. Gitu. Jadi memang kendala terbesar dari pelayanan adalah dana. Tetapi itu semua nggak mustahil ya Pak Danang ya. Kita walaupun sedikit, kita pasti masih bisa melayani. Memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan. Gitu Pak Danang. Halo Siva. Siva mau ikut melayani ya Siva ya. Anak cantik, pintar, sudah besar ya. Betul, yang disampaikan Ibu Juliana itu 100% betul. Dana. Kemarin itu begitu gempa terjadi itu ya Ibu Juliana, Sika, sahabat-sahabat pembelajar, ada orang membantu 20 juta. Ini untuk bantuan Turki. Nah sekarang kita lihat Ibu Juliana tahu, untuk tiket pesawat aja mungkin tidak cukup ya Bu ya. Belum untuk di sananya. Lalu kita bisa lalu menyampaikan, boleh nggak ini kita pakai untuk banjir di Manado atau Jayapura. Karena ini yang lebih relevan. Itu pun kita kerjasama dengan teman-teman yang ada di sana. Dengan kalau kita pergi sendiri kan mungkin uangnya habis untuk akomodasi atau transport, belum misalnya menginap. Kita pun kadang menginap ya seadanya. Di NTB kadang-kadang harus jalan 7 kilo, hujan, lapar, tapi tidur juga seadanya di kemah-kemah. Jadi harus menjaga kesehatan juga gitu ya. Jadi memang dengan dana yang cukup banyak, maka kita bisa berbuat banyak. Kenapa di Cianjur kita sampai bisa 2 bulan? Karena ada bantuan dana sampai 350 juta. Sehingga itu bisa membantu sebanyak mungkin orang dan dalam waktu yang cukup lama. Meskipun setiap pagi menyediakan makanan, minuman sehat, bubur kacang hijau, lalu sore, malam, kalau dingin-dingin juga seperti itu. Tapi kalau tiap hari yang datang itu ratusan orang, bahkan pernah di Mamuju itu nyiapin bubur untuk 1.000-2.000 orang yang datang 4.000. Akhirnya ya harus anak-anak dulu sama ibu-ibu dulu, bapaknya nanti dulu ya gitu loh. Jadi memang betul dana. Dengan semakin banyak dana, kita bisa menjangkau lebih luas, menjangkau lebih banyak, dan bisa waktu lebih lama, bisa lebih tuntas. Begitu, Jessica. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Juliana atas jawabannya. Nah ini juga sudah. Sebentar, mungkin saya bisa tambahkan. Ya. Yang nomor 2 adalah mental. Oke. Kita harus siapkan mental kita sendiri. Ya Pak Danang ya, kita harus siapkan mental kita sendiri. Kalau kita ke daerah, kita harus siap dengan culture yang berbeda-beda. Jadi dan makanya wawasan kita juga harus banyak. Wawasan kita harus luas. Karena misalnya kita memberikan charity clinic di daerah Jawa dengan di daerah Sulawesi itu berbeda. Culture-nya berbeda. Nah, mental kita sanggup nggak nih? Kalau di Toraja itu kan bahasanya kenceng dan suaranya juga kenceng. Jadi beda dengan kalau kita ngomong di orang Jawa. Nah, makanya kita memang satu tadi yang
kendala yang paling besar adalah dana, dan dua adalah kita harus persiapkan mental kita sendiri supaya kita bisa menghadapi berbagai jenis masyarakat gitu. Siap, Bu Juliana. Jadi yang pertama itu adalah dana, yang kedua itu adalah mental ya. Jadi memang kita harus punya mental istilahnya yang baja ya untuk membantu, siap membantu. Dan kesehatan ya. Dan kesehatan juga Kita ya harus Pak sehat. ya. Sehat. Nah ini tadi Bu Ana juga sudah menyampaikan terima kasih atas jawabannya Pak Danang dan juga Bu Juliana. Baik, tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 3. Mungkin sudah saatnya untuk edisi hari ini kita akan tutup. Mungkin tapi sebelum saya benar-benar tutup, saya boleh minta untuk Bu Juliana dan juga Pak Danang untuk memberikan sebuah closing statement ya. Mungkin boleh dibuka dulu oleh Bu Juliana, silahkan. Baik, kita membantu sesama bukan hanya supaya kita terlihat baik, jadi bukan hanya pencitraan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dari kecil bukan dari keluarga berada, tapi saya dari keluarga yang pas, jadi saya mengerti rasanya. Saya juga waktu kecil pernah dibantu, gitu. Jadi saya mengerti rasanya gimana kalau kita lagi sangat membutuhkan dan ada orang yang memberikan bantuan, betapa sangat grateful, bersyukur banget bahwa di saat kita butuh ada orang yang memberikan bantuan. Nah, jadi saya mengembalikan itu di saat saya pernah dibantu orang, jadi saya akan membantu lagi kepada orang lain yang memang benar-benar membutuhkan. Dan itu kan itu akan bukan kepuasannya itu bukan karena materi atau karena hal lain, tapi memang itu adalah rasa bisa mendatangkan kepuasan terhadap diri kita sendiri, dan kita akan lebih bersyukur lagi dengan hidup kita yang kita ada sekarang ini. Luar biasa. Terima kasih Bu Juliana. Mungkin boleh Pak Danang, silakan. Jadi hidup ini untuk melayani. Hidup ini harus menjadi berkat. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan bertanya betapa bahagia kamu, tetapi bertanyalah berapa banyak orang yang kita buat bahagia. Marilah kita saling melayani Tuhan lewat sesama kita, siapapun itu. Andai kita nggak saudara seiman, kita adalah saudara sekemanusiaan, sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Dumo Community, marilah melayani bersama. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Juliana. Dan saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar, kita akan berjumpa lagi di minggu depan tentunya dengan tema yang tidak kalah luar biasa dari hari ini. Dan terima kasih atas materinya Pak Danang dan juga Bu Juliana, luar biasa sekali. Mungkin sahabat pembelajar mulai saat ini boleh ya langsung mulai saja untuk membantu dan juga harus menyiapkan mentalnya juga ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Bu Juliana. Saya Jessica dan tim Indonesia Belajar mohon undur diri. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.